Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arauf Mujahidah dari SDN 1 Panunggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai konsep asesmen pembelajaran digital. Di sini, saya akan memaparkan mengenai apa itu asesmen, apa itu tujuan asesmen pembelajaran digital, serta platform apa saja yang dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran digital. Alasan mengapa saya mengambil bahasan mengenai topik konsep asesmen pembelajaran digital adalah karena belum banyaknya guru di sekitar saya yang menggunakan asesmen berbasis digital dalam pembelajaran. Kemudian beberapa guru juga masih belum begitu memahami penggunaan platform digital dalam proses pembelajarannya. Nah, sebetulnya bukan hanya penyampaian materi saja yang memerlukan media interaktif atau platform digital dalam penyampaiannya, tetapi pada saat asesmen juga diperlukan. Mengapa? Karena agar siswa itu merasa lebih tertarik dan tidak jenuh ketika proses asesmen dilangsungkan. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Bapak dan Ibu guru hebat, apa tujuan kita melakukan asesmen pembelajaran? Apakah hanya untuk mengukur kemampuan peserta didik? Nah, berikut ini saya akan memaparkan apa saja tujuan kita melakukan asesmen pembelajaran. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan melaksanakan asesmen secara formatif. Guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya yaitu mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan asesmen dalam kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengetahui apa itu asesmen dan apa saja tujuan kita melakukan asesmen pembelajaran, selanjutnya saya akan memaparkan apa itu asesmen pembelajaran digital dan platform apa saja yang dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, coba kita perhatikan gambar pada layar berikut.
Pada gambar sebelah kiri, terdapat dua orang siswa yang sedang mengerjakan ujian pada lembar asesmen biasa, yaitu menggunakan kertas ujian. Kemudian, pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat terdapat siswa yang sedang mengerjakan ujian atau asesmen pembelajaran tetapi menggunakan perangkat digital. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira manakah aktivitas yang terlihat lebih menyenangkan bagi peserta didik? Nah, dari dua gambar tersebut, tentunya Bapak dan Ibu sudah dapat menyimpulkan sendiri ya, betapa pentingnya asesmen pembelajaran digital untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Beberapa platform yang bisa kita gunakan sebagai media untuk melakukan asesmen adalah Quizizz, Google Form, Kahoot, Wordwall, dan lainnya. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini saya akan memaparkan penggunaan Quizizz sebagai asesmen pembelajaran. Quizizz merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Apa keuntungan menggunakan Quizizz? Yang pertama, keuntungannya yaitu dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Yang kedua yaitu dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Berikut merupakan langkah-langkah membuat asesmen dengan Quizizz. Langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu menggunakan mesin pencarian, misalnya Google, masuk dan ketik quizizz.com, kemudian Bapak Ibu klik register. Setelah sukses register atau masuk, kemudian klik sebagai teacher. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengklik pilihan buat. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu memilih bagaimana ingin membuat soal asesmen. Bisa buat dari awal, yaitu bisa menggunakan pertanyaan interaktif yang Bapak Ibu buat sendiri atau dari perpustakaan Quizizz. Kemudian ada juga pilihan mengubah link jadi kuis. Linknya itu bisa Bapak Ibu masukkan dari video YouTube atau halaman Wikipedia atau banyak yang lainnya. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu bisa melalui unggah dokumen, bisa berupa PDF, kemudian PPT, dan diubah menjadi kuis. Jika Bapak Ibu ingin membuat langsung soalnya, Bapak Ibu bisa mengklik buat pilihan dari awal. Nah, Bapak Ibu, jika tadi Bapak Ibu memilih untuk membuat kuis dari awal, langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu menentukan bentuk kuis yang ingin dibuat. Apakah bentuknya berupa pilihan ganda, isian, menjodohkan, atau seperti apa. Kemudian Bapak Ibu pilih dengan mengklik icon yang ada di layar. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat langsung pertanyaannya sesuai dengan yang diinginkan. Bapak Ibu juga harus menentukan pula waktu ketika siswa menjawab soal, waktunya itu berapa lama. Nah, jika semua soalnya sudah dibuat, kemudian klik simpan dan kemudian pilih pengaturan dan atur profil nama mata pelajaran serta jenjang kelas yang diinginkan. Kemudian, jika sudah selesai, kuis bisa langsung dibagikan pada siswa melalui tautan yang tersedia. Nah, kemudian bagaimana jika di sekolah Bapak dan Ibu terkendala dalam proses penggunaan asesmen digital karena tidak semua siswa misalnya memiliki sarana digital atau mempunyai gadget yang memadai. Nah, untuk penggunaan Quizizz sendiri dapat menggunakan mode kertas. Nah, untuk caranya, Bapak dan Ibu bisa membuat soal atau pilih soal yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih mode kertas. Nah,
Setelah memilih mode kertas, Bapak dan Ibu bisa mencetak cue card-nya, kemudian dibagikan kepada siswa. Nah, mulai dari kuis di komputer atau laptop, kemudian mendownload dan membuka aplikasi Quizzes di handphone untuk memindai jawaban siswa. Jadi, siswa itu tidak perlu membawa gadget ke sekolah, tetapi cukup menggunakan kertas saja. Jadi, barcode pada kertas itu nanti di-scan oleh Bapak dan Ibu menggunakan handphone Bapak dan Ibu yang sudah terinstall aplikasi Quizzes. Bapak Ibu dapat berdasarkan paparan-paparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa asesmen merupakan sebuah alat ukur yang sangat penting untuk menilai sejauh mana kemampuan dan perkembangan peserta didik, pemberian umpan balik pada peserta didik sebagai pendorong pengembangan diri peserta didik, serta digunakan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Asesmen digital digunakan sebagai bentuk variasi dalam penilaian peserta didik agar tidak monoton dan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk lebih memahami mengenai materi konsep asesmen pembelajaran digital, Bapak dan Ibu bisa mengerjakan soal-soal latihan mengenai materi tersebut melalui klik link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.